Materi untuk perkuliahan kita, kalau tidak salah sudah saya unggah semua di Kelas, jadi Anda bisa download, bisa Anda pelajari terlebih dahulu secara mandiri sebelum kita melakukan perkuliahan, atau malah kalau memungkinkan kita tidak harus tatap muka melalui aplikasi Zoom ini. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang pengantar keilmuan kelautan. Sebelum kita mulai, mungkin ada sebagian dari Anda yang merasa asing dengan prodi ilmu kelautan karena mungkin ini bukan prodi pilihan utama Anda. Nah, sesuai dengan kata pepatah, katanya tak kenal maka tak sayang. Kalau tidak sayang, tidak cinta. Kalau sudah cinta, jangan sampai putus. Mungkin Anda mengenal beberapa program studi yang berkaitan dengan ilmu kelautan. Ilmu kelautan itu sendiri, ada beberapa universitas yang menyelenggarakan program studi yang sama dengan program studi kita, ilmu kelautan. Ada yang sudah lama, ada yang masih baru, dan sebagainya. Ada program studi lain yang jenis dengan ilmu kelautan. Ada program studi oceanografi, ada program studi teknologi kelautan, mungkin ada program studi teknik kelautan, dan sebagainya. Nah, bedanya di mana? Kita akan bahas secara detail satu persatu. Nah, karena kita berada di prodi ilmu kelautan, maka apa sih yang kita pelajari di dalam ilmu kelautan kita? Apa yang membedakan dengan program studi lain? Nah, program studi kita adalah program studi ilmu kelautan. Secara definisi, berarti ilmu kelautan adalah ilmu yang mempelajari tentang laut. Tetapi fokus keilmuan di prodi kita itu apa? Nah, di sini kata kuncinya adalah menemukan fakta dan proses. Jadi kita harus bisa menemukan fakta. Fakta yang terkait dengan apa? Terkait yang semua yang ada di laut. Sehingga keilmuan kita itu akan fokus pada kegiatan eksplorasi, mencari fakta-fakta baru, mencari penemuan-penemuan baru. Dalam hal apa? Dalam hal yang berhubungan dengan laut. Dalam hal ini adalah semua yang mempengaruhi atau yang ada di dalam laut itu sendiri. Apakah itu faktor biotik atau faktor abiotik? Nah, hubungan antara biotik dan abiotik itu akan membentuk proses. Proses-proses itulah yang kita pelajari sehingga kita bisa menemukan fakta-fakta. Faktanya apa misalnya? Kita mempelajari tentang ikan. Apa yang bisa kita temukan dari ikan? Kita mempelajari tentang terumbu karang. Apa yang kita bisa peroleh dari terumbu karang?
Ada apa saja di terumbu karang itu? Bagaimana mekanismenya? Keseluruhan proses ini itu yang akan kita pelajari. Jadi kita lebih fokus kepada bagaimana menemukan fakta-fakta baru atau mengeksplor semua yang ada di laut, sumber dayanya, apakah sumber daya hayati, atau sumber daya biotik, dan sumber daya non-hayati atau abiotik. Lalu ada program studi lain yang sejenis, yang mirip dengan ilmu kelautan, itu adalah program studi oceanografi. Bedanya apa dengan kita? Kalau oceanografi, mereka lebih fokus kepada proses yang terjadi di laut itu sendiri. Nah, ilmu oceanografi itu adalah bagian yang dipelajari di prodi ilmu kelautan. Tetapi tidak semua ilmu yang ada di prodi ilmu kelautan itu dipelajari di prodi oceanografi. Jadi di oceanografi mereka lebih mempelajari tentang bagaimana sih proses terjadinya gelombang, proses terjadinya arus, proses kimiawi, pencemaran, dan sebagainya. Nah, kalau di ilmu kelautan, dari proses-proses itu apa yang bisa kita dapatkan? Sehingga menemukan fakta-fakta baru. Nah, selanjutnya, karena tadi ilmu kelautan itu juga mempelajari oceanografi, maka apa yang dipelajari di ilmu kelautan? Yang utama keilmuannya adalah 4 cabang dari oceanografi. Ada biologi oceanografi, tapi lebih cenderung kita ke biologi lautnya. Ada kimia oceanografi, ada geologi oceanografi, dan ada fisika oceanografi. Nah, di ilmu kelautan, kita mempelajari ini semua untuk memahami prosesnya. Memahami proses-proses yang terjadi, sehingga kita bisa mendapatkan penemuan-penemuan baru yang terkait dengan sumber daya yang ada di laut. Apakah itu sumber daya hayati dan sumber daya non-hayati. Sebagai contoh misalnya, karena kita fokusnya di eksplorasi sumber daya, sebagai contoh misalnya ketika Anda pergi ke hutan mangrove. Tahu hutan mangrove? Tahu, Pak. Tahu. Nah, kalau kita lihat di situ, hutan mangrove itu adalah hutan yang cukup unik, di mana tumbuhannya di situ bisa bertahan di air yang asin dan bisa bertahan pada genangan air laut. Nah, faktor air lautnya itu kita bisa pelajari dalam bidang ilmu kimia oceanografinya. Bagaimana si mangrove itu beradaptasi terhadap kondisi air laut yang memiliki unsur-unsur kimia, dalam hal ini garamnya terlarutnya, dan dia mampu beradaptasi. Kemudian hutan mangrove juga bisa menahan
aktivitas misalnya gelombang dan sebagainya sehingga bisa melindungi daratan dari pengaruh erosi atau abrasi. Nah, gelombang itu adalah proses fisikal oceanografi. Fisikal oceanografi itu dalam prosesnya salah satunya adalah menghasilkan gelombang, dan mangrove bisa meredam energi gelombang sehingga tidak terjadi abrasi. Nah, lalu di mana kajian ilmu kelautan kita berkaitan dengan itu? Salah satu contohnya tadi bagaimana sih mekanisme adaptasinya itu bisa nggak dimanfaatkan untuk hal yang lain? Sebagai contoh misalnya, karena dia bisa hidup di kondisi yang bisa disebut ekstrim, jadi tumbuhan darat yang mampu hidup di air laut, itu berarti lingkungannya ekstrim. Nah, apa saja yang menjadi faktor sehingga dia mampu bisa bertahan di lingkungan yang ekstrim? Bisa nggak kita manfaatkan untuk kepentingan manusia? Dan bagaimana cara dia mendapatkan nutrisi? Bagaimana dia bisa tumbuh berkembang biak? Itu kemudian kita cari faktor yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan yang lain. Itulah yang disebut sebagai eksplorasi. Misalnya, dia bisa mampu beradaptasi dengan air laut dengan mekanisme tertentu. Nah, kita temukan mekanismenya itu. Kalau kita dapat menemukan mekanismenya, berarti kita sudah melakukan eksplorasi. Nah, kalau dia mampu bertahan di air laut, kemudian kita bisa menemukan mekanismenya, bagaimana kalau itu misalnya diterapkan pada padi. Jadi orang bertani itu tidak lagi di air tawar lagi, nanti ada menanam padi di laut. Bisa dibayangkan kalau lautan bisa ditanami padi. Berapa banyak beras yang bisa kita panen. Laut kan masih luas, daratan masih terbatas. Padi membutuhkan air tawar. Nah, kalau kita bisa lakukan rekayasa, padi nanti yang bisa hidup di laut, itu contoh bentuk eksplorasi. Di bidang geologi misalnya. Geologi itu berkaitan dengan dasar perairan. Apa yang terdapat di dasar perairan? Apakah bisa kita mendapatkan misalnya emas dari laut, dari dasar laut? Atau yang saat ini sedang cukup mulai ngetren, itu dasar laut itu sebagian ada yang bentuknya adalah lumpur. Nah, lumpur ini banyak dimanfaatkan untuk terutama nih kaum wanita untuk luluran. Nah, kenapa dia bisa dipakai untuk luluran? Ada apa saja yang di dalam lumpur laut itu? Unsur kimianya apa? Manfaatnya apa? Bisa kita manfaatkan. Nah, batasan kita hanya menemukan itu. Unsur-unsurnya, manfaatnya. Nah, Anda sering mendengar, misalnya,
rumput laut itu bisa dimanfaatkan juga untuk kosmetik. Apa kandungannya? Itu sudah banyak diteliti. Kalau Anda bisa menemukan hal baru dari rumput laut, itulah kegiatan eksplorasi kita, menemukan fakta. Nah, itu batasan keilmuan kita. Cukup sampai dengan menemukan fakta lagi. Kalau prodi oceanografi, dia mempelajari lebih ke misalnya gelombangnya dan sebagainya. Jadi ilmu kita, prodi kita ilmu kelautan, itu cakupannya lebih luas dari prodi oceanografi. Bahkan lebih luas lagi dibandingkan dengan ilmu prodi teknik kelautan. Teknik kelautan itu hanya mempelajari misalnya membuat kapal, membuat bangunan pantai. Kita juga pelajari itu, kita juga mempelajari bagaimana prinsip bangunan pantai dan sebagainya, tapi tidak sedalam misalnya dari prodi teknik kelautan kalau Anda ke ITB atau ke ITS. Nah, cabang-cabang oceanografi tadi sudah saya sebutkan, ada biologi oceanografi, ini berkaitan dengan keanekaragaman dan sebagainya. Kemudian kimia oceanografi ini mempelajari unsur kimia yang ada di laut. Geologi itu lebih ke dasar lautnya atau geologinya. Kemudian fisika itu mempelajari sifat fisiknya. Sifat fisiknya apa? Anda dapat mata kuliah fisika dasar. Apa yang Anda pelajari di fisika dasar? Nah, yang berkaitan dengan laut apa? Nah, itu akan dipelajari. Anda pelajar dinamika hukum Newton, di laut juga ada hukum Newton nanti. Kaitannya dengan gerak air laut dan sebagainya. Itu dipelajari. Nah, yang lebih membedakan lagi, ilmu kelautan itu merupakan kesatuan dari ilmu fisik, ilmu hayati, ilmu bumi, dan ilmu antariksa. Jadi kita belajar fisika, belajar biologi, belajar kimia, belajar tentang kebumian, belajar tentang antariksa. Kita pelajari semua. Kita lebih hebat dari prodi yang lain. Teman Anda misalnya kuliah di MIPA, itu pun spesifik dia. Kalau tidak matematika, ya biologi, ya kimia, kan? Tapi kita belajar semua. Fisik, biologi, ilmu bumi, ilmu antariksa. Kita pelajari semua itu. Ada yang bisa memberikan contoh. Kita bisa belajar ini semuanya dalam satu kesatuan. Ada yang bisa mencontohkan? Jadi bukan hanya satu bidang kajian saja yang kita pelajari. Ini hampir semuanya kita pelajari. Contoh ilmu bumi itu apa? Kita belajar geografi. Kalau Anda di SMA dulu belajar apa geografi? Salah satunya mungkin belajar bentuk pulau, belajar bagaimana pola daratan itu terbentuk. Kaitannya apa dengan yang ada di laut?
Ilmu antariksa. Lu kok kita belajar ilmu antariksa sih? Apa yang kita pelajari dari ilmu antariksa? Antariksa itu kan belajar bintang segala macam. Nah, pertanyaan saya, Anda tahu pasang surut? Apa faktor yang mempengaruhi? Di evolusi bulan, Pak. Gerakan bulan. Nah, ada kaitan antara bulan, matahari, benda angkasa itu dengan pasang surut. Nah, di situlah kita belajar ilmu antariksa. Ilmu antariksa kita pelajari supaya kita bisa tahu fenomena pasang surut. Nah, pasang surut itu tingginya beda-beda di setiap tempat. Di Papua saja contohnya di Indonesia, itu ada pasang surut yang tingginya sampai 4 sampai 7 meter. Air itu naik. Kalau di kita di pantai di Lampung ini mungkin paling tinggi 1 meter. Nah, itu karena pengaruh apa? Pengaruh dari bentuk daratan, misalnya, bentuk dasar laut. Nah, karena pasang surutnya berbeda, maka hewan yang hidup di daerah tersebut juga berbeda. Kita bayangkan kalau pasang surutnya itu sekitar 4 meter sajalah. Berarti ketika surut, jarak dari daerah yang kering ke daerah yang ada air lautnya itu sekitar 4 meter. Dalam rentang 4 meter itu, kalau pas dia ada air laut, nah dia tergenang. Kalau pas tidak ada air laut, dia kering. Bagaimana hewan itu bisa beradaptasi? Nah, itu dipelajari di ilmu hayati. Pasang surut itu nanti dampaknya apa ke daratan? Ilmu fisiknya, dinamikanya, berapa energinya, dia bisa mencapai daratan. Apa dampak dari energi tersebut? Nah, itu salah satu contoh dari kesatuan keilmuan yang kita pelajari di ilmu kelautan. Ini penjelasannya. Nah, itu keilmuan pokoknya. Tapi yang di dalam ilmu kelautan itu sendiri, itu masih banyak cabang ilmu lain yang kita pelajari. Kita belajar banyak sekali keilmuan, tidak hanya sekedar ilmu kebumian, ilmu antariksa, ilmu hayati, ilmu fisik. Tapi ada ilmu-ilmu lain yang membantu. Matematika. Kalau kita belajar ilmu fisikanya, pasti matematikanya ikut. Bagaimana kita bisa menghitung energi gelombang kalau kita tidak mempelajari matematikanya? Sejarah. Ilmu kelautan belajar sejarah apa sih? Gitu. Sejarah ini bukan berarti kita belajar perang Pangeran Diponegoro misalnya terjadi 1825 sampai 1830 atau orang perangnya hanya habis maghrib gitu kan.
bukan itu yang kita pelajari, tapi sejarah yang berkaitan dengan proses yang ada di laut. Bagaimana kita bisa tahu kalau misalnya Gunung Krakatau itu meletus? Tahun berapa Gunung Krakatau meletusnya terkenal? 1886, Pak. 1886. Dari mana kita tahu kalau letusan itu menghasilkan tsunami yang besar? Nah, peristiwa-peristiwa alam itu akan meninggalkan jejak-jejak tertentu. Nah, jejak tertentu itulah yang kita pelajari sebagai sebuah sejarah. Dari mana kita tahu? Misalnya, dulu Anda pernah nonton film itu? Apa? Ice Age. Itu yang filmnya apa, gajah besar itu apa namanya? Nah itu. Nah di situ kan di film itu diceritakan dulu tuh benua itu satu gitu. Nah dari mana kita bisa tahu bahwa benua itu tadinya satu? Ini kan sejarah. Sejarah yang bisa kita telusuri jejaknya. Jadi ini yang dimaksud dengan konten ilmu sejarah yang kita pelajari. Teknologi sudah pasti. Kita tidak mungkin lepas dari teknologi untuk mempelajari laut. Ilmu sosial. Nah, ini agak jauh dari ilmu kelautan, tapi kok kita pelajari sih ilmu sosial? Apa yang kita pelajari dari ilmu sosial ini? Lingkungan pesisir bukan, Pak? Lingkungan apanya? Kalau ilmu sosial itu berkaitan dengan manusianya. Bagaimana perilaku manusia kaitannya dengan sumber daya yang ada di laut. Jadi ilmu sosialnya harus kita pahami. Ada yang sukunya orang Bugis dari Anda semua. Bugis kayaknya nggak ada, Pak. Ada. Kalau orang Lampung asli pasti banyak. Lumayan, Pak, banyak, Pak. Lumayan banyak. Sekarang berdasarkan survei Anda, berapa banyak sih dari suku Lampung itu yang mata pencahariannya itu sebagai nelayan? Kalau Anda pergi ke daerah pesisir, misalnya dari mulai Lampung Timur, Teluk Lampung, Teluk Semangka di Kota Agung dan sebagainya sampai ke Lampung Barat, tidak semua atau bisa dibilang dari suku Lampung ini tidak begitu banyak yang menekuni atau berprofesi sebagai nelayan. Gitu. Nah itu kan berkaitan dengan sosialnya. Kaitannya sosial nanti apa dampaknya terhadap lingkungan?
kalau kita amati, mungkin akan berbeda. Bagaimana daerah pesisir misalnya yang di situ didominasi suku Lampung, daerah pesisir yang didominasi oleh suku Jawa, misalnya. Daerah pesisir yang didominasi oleh misalnya suku Bali dan sebagainya. Perilaku sosial itu nanti akan berdampak ke lingkungannya, ke lingkungan lautnya. Nah, itu yang kita pelajari di ilmu sosial. Salah satu nanti yang kita pelajari dalam mata kuliah ada namanya mata kuliah ekowisata. Ini kan ada kaitannya dengan ilmu sosial dan sebagainya. Literasi ini ilmu apa sih? Literasi ini ilmu untuk membaca. Kalau Anda jadi mahasiswa, kalau kurang membaca, ya literasinya kurang. Nanti informasinya sedikit. Seni. Nah, kita orang kelautan kok belajar seni sih? Apa kita mau jadi pelukis? Mau jadi artis? Bisa saja. Nah, ilmu kelautan nanti jadi artis sinetron, gitu kan? Atau artis YouTube, gitu. Nah, tetapi yang di sini, yang dimaksud dengan seni di sini adalah bagaimana kita menampilkan misalnya hasil penelitian nanti dalam bentuk yang mudah dipahami, tapi juga cukup istilahnya sedap dipandang berkaitan dengan seni. Sebagai contoh misalnya, kalau Anda buat penghalang gelombang, Anda susun di pinggir pantai. Kalau hanya mengandalkan ilmu teknik, ilmu fisik, misalnya, nanti Anda susun pantainya tidak jadi indah. Tapi harus disusun sedemikian rupa dengan bentuk-bentuk tertentu sehingga pantainya juga indah. Bisa jadi objek wisata. Nah, ini butuh sentuhan seni gitu. Jadi tidak kaku ilmu kelautan itu. Dan masih banyak lagi ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan ilmu kelautan. Nanti seiring dengan Anda kuliah di prodi ilmu kelautan, Anda akan memahami bagaimana ilmu-ilmu ini penting untuk ilmu kelautan. Termasuk ilmu-ilmu yang lain yang mungkin tidak bisa dipahami secara langsung. Nah, apa yang diharapkan dari Anda nanti setelah lulus? Ini masih yang lama, tapi secara umum hampir sama. Jadi Anda lulus nanti diharapkan itu memiliki kemampuan untuk nanti bisa bekerja sebagai explorer di bidang konservasi, di bidang yang lain. Anda juga bisa bekerja sebagai peneliti, Anda juga bisa bekerja sebagai akademisi. Apa yang harus Anda miliki untuk bisa bekerja misalnya sebagai pengelola eksplorasi? Anda harus mampu melakukan eksplorasi dan konservasi sumber daya dan lingkungan laut. Bagaimana cara eksplorasinya? Nanti Anda pelajari di mata kuliah yang lain. Nah, selanjutnya, apa yang dipelajari untuk bisa mendapatkan kemampuan-kemampuan itu? Secara umum, itu di prodi kita itu kalau kita ringkas
keilmuannya, oke, itu dibagi menjadi 3 kelompok ini. Ada hidrosonografi, ada yang berkaitan dengan konservasi sumber daya hayati laut, dan yang berkaitan dengan bioteknologi kelautan. Jadi Anda kuliah selama kurang lebih 4 tahun, syukur 3,5 tahun Anda sudah lulus, dengan predikat cum laude semuanya, itu. Kalau bisa Anda dari angkatan 2020 ini, ada 34 orang, 34 orangnya lulusnya cum laude semua, gitu kan hebat. 3,5 tahun Anda lulus. Bisa tidak? Bisa. Kuncinya Anda adalah harus rajin. Yang penting rajin. Kuliah itu yang penting rajin, tidak perlu pintar. Kalau tidak tahu, rajin bertanya. Malu bertanya sesat di jalan, banyak bertanya malu-maluin. Tapi bukan itu. Nah, ini adalah bidang-bidang kajian yang secara umum itu nanti dipecah lagi menjadi mata kuliah. Nah, ini yang akan kita pelajari selama kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun ke depan. Nah, kalau Anda sudah lulus, peluang kerjanya cukup besar. Kalau Anda rajin saja, tidak ada istilah magesur bagi lulusan kelautan. Apakah Anda bekerja atau menjadi wirausahawan, yang penting Anda rajin. Nah, kenapa Anda punya peluang kerja yang besar? Tadi di awal sudah saya sebutkan, kita belajar dari berbagai macam keilmuan. Diharapkan Anda dengan belajar banyak ilmu, wawasan Anda luas. Kalau wawasan luas, pengetahuannya luas, maka banyak yang kita ketahui. Yang kedua, negara kita terkenal sebagai negara yang kepulauan. Lautnya cukup luas. Yang mengkaji laut masih terbatas. Belum banyak orang yang berkecimpung di bidang kelautan. Jadi masih terbuka kesempatan. Kemudian ada kesempatan untuk bekerja di bidang yang lain, misalnya, contohnya perusahaan minyak. Banyak tambang minyak itu yang basisnya juga di laut, dan di laut belum banyak dieksplorasi. Maka dibutuhkan ahli kelautan untuk mencari minyak-minyak yang ada di laut ini. Ini kesempatan kita. Kemudian kesempatan untuk bekerja di bidang formal, di kementerian, dan bidang-bidang lain. Jadi peluang kerjanya itu cukup besar. Nah, sebelum kita berlanjut ke pembahasan yang lain, Anda ini adalah angkatan yang unik. Angkatan 2020. Angkatan, kalau jeleknya kita sebut sebagai generasi COVID. Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Anda adalah angkatan yang kebagian pada perubahan yang cukup besar kaitannya dengan sistem perkuliahan. Pasti Anda dengar di waktu pengenalan kehidupan kampus kemarin, yang disebut sebagai kampus merdeka dan merdeka belajar.
Ini yang saya maksudkan sebagai Anda adalah angkatan unik. Gitu. Kenapa itu menjadi unik? Karena Anda memiliki kesempatan yang diberikan untuk bisa belajar di luar kampus kita. Loh, Pak, kan kita sekarang lagi online gitu, belajarnya di luar kampus, bukan itu. Anda belajar di luar kampus itu untuk mendapatkan pengetahuan yang bisa menambah kompetensi Anda. Maka pilihannya bisa bermacam-macam. Anda bisa belajar dalam bentuk proses magang. Jadi Anda bisa magang di perusahaan-perusahaan yang atau di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kelautan. Nah, itu dianggap Anda sudah kuliah. Jadi kalau kita kuliah, itu Anda harus menyelesaikan minimal 144 SKS kalau kita di dalam kampus. Nah, kalau Anda magang, Anda tidak perlu mengambil 144 SKS tersebut. Karena magang itu nanti akan dikonversi sehingga jumlahnya akan sama dengan 144 SKS tersebut. Apa keuntungannya dengan magang ini? Satu, Anda mendapatkan pengalaman. Pengalaman bekerja langsung di bidang yang sesuai. Kalau Anda kinerjanya bagus selama magang, bukan tidak mungkin Anda direkomendasikan nantinya untuk diangkat sebagai pegawai tetap. Jadi peluang untuk bisa bekerja itu lebih besar. Satu. Yang kedua, ada beberapa perusahaan kalau kita magang di situ, mereka memberikan gaji, walaupun tidak sama dengan gaji karyawan tetap. Artinya Anda punya peluang untuk bisa mendapatkan penghasilan selama kuliah. Yang ketiga, kesempatan untuk mendapatkan jejaring. Karena jejaring ini penting. Tidak hanya lewat Instagram, tidak hanya lewat Facebook dan sebagainya, jejaring itu dibangun. Anda punya follower banyak di media sosial, tapi kalau belum pernah bertemu, belum tahu kemampuan Anda. Tapi kalau Anda magang, ketemu dengan orang bisa menilai Anda. Oh, itu misalnya si Anissa dari Ilmu Kelautan Unila, kemampuannya bagus gitu. Itu direkomendasikan oleh orang-orang lain. Nah, itu manfaat jejaring. Jelek-jeleknya, kalau Anda tidak mendapatkan pekerjaan di bidang kelautan, Anda jual baju, minimal jejaring itu bisa dimanfaatkan. Oh, ini teman dulu nih waktu magang, tawarinlah baju, mau beli apa enggak, itu lumayan. Itu jelek-jeleknya manfaat jejaring. Manfaat yang lain masih banyak. Di antaranya ya, itu kalau Anda bertemu dengan misalnya mahasiswa dari program studi lain, dari universitas lain, siapa tahu nanti Anda jatuh cinta, di situ ketemu jodohnya, nah, manfaat yang lain. Kemudian program Kampus Merdeka itu bisa dilakukan, Anda belajar bisa di Universitas Lampung, tapi di prodi yang lain. Tapi prodi yang sesuai. Kalau Anda kelautan mau ngambil mata kuliah di prodi sastra kan tidak sesuai.
Kalau ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih. Anda mau kuliah di kedokteran juga bisa. Kalau Anda mau belajar tentang virus-virus dan sebagainya yang ada di laut, ilmu yang lebih mapan kan di kedokteran. Atau Anda bisa belajar di prodi yang sama, prodi ilmu kelautan, tapi di perguruan tinggi lain. Kalau kita asumsikan kondisinya itu tidak pandemi, tidak ada batasan pembatasan Anda kemana mau pergi. Gitu. Kalau misalnya Anda ada di Jawa Barat, gitu, untuk menghemat biaya supaya tidak kos dan sebagainya, itu bisa dikurangi. Anda bisa mengambil mata kuliah yang ada di prodi ilmu kelautan yang ada di dekat dengan rumah Anda. Ke IPB, ke Untirta, atau ke Bandung misalnya. Bisa seperti itu. Nah, itulah keunikan-keunikan angkatan Anda, generasi 2020. Generasi milenial katanya. Nah, yang unik dari Anda ini harus Anda bisa manfaatkan sebagai sebuah peluang untuk bisa meningkatkan kemampuan Anda, kompetensi Anda itu di bidang ilmu kelautan. Makanya sering dipesankan oleh dosen-dosen yang lain, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang, gitu kan. Taunya kos, warteg kampus, kos, warteg kampus. Nah, habis itu cuman fokus main game, Mobile Legends, Free Fire. Tapi tidak menambah pengetahuan. Jadi harus dirubah prinsipnya. Biarlah kuliah cepat. Yang penting pengetahuan banyak, teman banyak, ilmu banyak, IPK tinggi. Itu prinsip yang harus Anda tanamkan. Bagaimana caranya? Saya sebutkan tadi kuncinya Anda tidak perlu pintar. Yang penting rajin. Kalau Anda rajin, saya yakin kuliahnya pasti akan cepat selesai. Jadi biarlah walaupun kuliah cepat, yang penting ilmunya banyak, pengetahuan banyak, relasinya banyak, IPK-nya besar. Itu yang paling penting. Oke, ada pertanyaan? Atau jangan-jangan tidur semua ini? Tidak, Pak. Tidak. Oke, syukurlah kalau Anda tidak tidur. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada? Kalau belum ada, mungkin untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Sekedar membuka wawasan Anda tentang apa itu ilmu kelautan. Apa yang akan kita pelajari. Kalau Anda merasa tersesat karena ilmu kelautan bukan pilihan yang pertama, bahkan mungkin pilihan ketiga, maka saya bisa meyakinkan Anda semua bahwa Anda telah tersesat di jalan yang benar dengan mengambil prodi ilmu kelautan.
Kalau tidak percaya, 3-4 tahun nanti Anda buktikan kalau Anda memang benar-benar tersesat di jalan yang benar. Oke, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi minggu depan. Untuk kuliahnya nanti akan ada pemberitahuan apakah kita kuliah lewat Zoom lagi atau lewat media yang lain, nanti akan saya beritahukan kepada Anda. Oke, kemudian Anda sudah bisa join di V-Class. Kalau Anda sudah join, jangan lupa untuk join di mata kuliah pengantar ilmu perikanan dan kelautan atau PIPK. Karena nanti saya tugas, kuis, bahkan mungkin ujian saya akan dilakukan di kelas tersebut. Di Siakadu hanya Anda absen, gitu. Kemudian kuliah kalau kita butuh pertemuan langsung kita bisa menggunakan Zoom atau bisa diskusi di V-Class atau dengan media yang lain. Nanti akan ada pemberitahuan sebelumnya atau sehari sebelumnya kita kuliah menggunakan media apa. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.